يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Assalamualaikum Ustaz. Apakah puasa Arafah mengikuti Arab atau pemerintah Republik Indonesia? Ini setiap tahun terjadi pertanyaan jemaah. Jadi memang dari dulu ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hilal. Di sini pentingnya kita memahami bulan-bulan Islam. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah. Orang-orang tanya tentang hilal. Bulan sabit itu. Kenapa bulan itu kok nggak kayak matahari? Matahari kan sudah bulat kayak gitu. Tapi bulan ini mengalami pengecilan. Dia dari kecil kemudian menjadi besar lalu menjadi kecil. Lalu Allah katakan qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan kepada mereka hilal itu adalah untuk penetapan waktu-waktu ibadah. Buat manusia. Waktu-waktu untuk dunia juga mereka. Wal hajj dan penentuan untuk ibadah haji. Itu pakai hilal. Khilaf di antara para ulama, apabila terlihat hilal bulan Dzulhijjah di satu negeri, apakah negeri yang lainnya wajib mengikuti? Seperti Ramadan juga. Ini masalah fikih yang dibahas oleh para ulama. Sebagian mengatakan ikut negeri-negeri mereka. Jadi hilal itu muncul di sini, ya sudah yang negeri sini ngelihat. Kalau mereka ngelihat, mereka wajib puasa. Di tempat lain nggak ngelihat, ya nggak wajib puasa. Ada yang berpendapat nggak cukup satu ngelihat, semuanya wajib. Nah, berkaitan dengan negeri kita, ya kalau umpamanya terjadi perselisihan, kita berpatokan kepada hilal yang di negeri kita. Ru'yatul hilal yang negeri kita. Sekarang kan jadi ribut karena teknologi. Dulu 100 tahun yang lalu, bagaimana orang Indonesia tahu wukufnya orang di Mekah? Pakai telepon, wukuf kapan? Insya Allah. Nggak ada jemaah. Mereka kan nggak tahu, 200 tahun yang lalu. Indonesia bagaimana anunya, puasanya, dan Idul Adhanya? Apakah ngikutin Mekah? Ya nggak bisa, informasi nggak ada gitu loh. Ini menunjukkan bahwasanya memang mungkin pendapat yang lebih kuat itu, ya, setiap negeri ikut hilal mereka. Walaupun tetap akan ada ulama yang mengatakan, enggak, kalau urusan Idul Adha beda sama Ramadan. Katanya. Enggak, sebenarnya patokannya sama. Apa patokannya? Hilal. Patokannya sama. Bukan patokannya wukuf, tapi patokannya hilal. Itu yang Allah jadikan sarana untuk menetapkan satu Dzulhijjah. Dan sama satu Ramadan, satu Syawal, semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini kayaknya udah terjawab. Apakah di hari tasyrik seorang boleh melaksanakan puasa Daud karena hari-hari sebelumnya sudah melakukan puasa Daud atau melaksanakan puasa Daud setelah hari tasyrik? Hari tasyrik termasuk hari yang tidak boleh puasa. Jadi antum kalau mau puasa, ini 10 awal Dzulhijjah nih. Sudah, puasanya bukan Daud. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 9 umpamanya. Setelah itu tanggal 10, 11, 12, 13 antum nggak puasa lagi. Jadi mulai tanggal 14 mungkin dimulai puasa Daudnya. Insya Allah jemaah. Bagi yang belum menikah dan melihat fitnah begitu besarnya, hendaklah puasa Daud. Bagi yang sudah menikah tapi masih terfitnah lagi, apa yang dilakukan? Ya puasa Daud juga antum. Jangan berpikir. Nah, Ustadz, kurban itu kan untuk satu keluarga. Kurban itu untuk satu keluarga. Di daerah saya, satu kambing untuk satu orang. Bagaimana Ustadz? Iya, satu kambing itu satu orang yang berkurban. Tapi dia berharap pahalanya untuk keluarganya. Makanya yang tidak boleh potong rambut, potong kuku itu siapa?
Yang punya hewan kurban. Ini juga ada amalannya. Jadi kalau masuk awal Dzulhijjah, fala ya'khudhanna, kata Nabi SAW, jangan ngambil rambutnya, kukunya, ya. Itu jangan dipotong sudah. Yang mau berkurban. Di sini juga ada khilaf di antara para ulama. Bagaimana kalau dia ini mau kurban tapi hewan kurbannya belum beli? Apakah larangan itu berlaku buat dia? Dia kan insya Allah anak mau kurban, Ustaz. Sudah ada hewan kurbannya. Insya Allah anak mau beli tanggal 5, Ustaz. Dzulhijjah. Apakah dia sudah terkena larangan itu? Sebagian mengatakan iya, sebagian mengatakan enggak. Karena dia belum tentu kurban. Belum ada hewan kurban dia. Tapi lebih baik udah jaga-jaga. Jaga-jaga. Karena ini berkaitan dengan hewan kurban yang dia milikin. Jadi satu kambing itu atau satu domba itu untuk satu orang. Dan ya Allah jamaah. Kurban ini nggak butuh duit banyak sebenarnya. Kenapa? Karena antum itu bukan bicara sodako, tapi berkurban. Antum sembelih, sepertiga antum makan sama keluarga. Sepertiga antum taruh di kulkas. Sepertiga antum bagikan. Iya jamaah. Artinya selesai. Ini bukan bicara sodako. Kalau sodako daging, antum beli daging bagikan. Itu sodako daging. Tapi yang sedang antum lakukan apa? Berkorban, mengucurkan darah, meregangkan nyawa. Itu yang dilakukan. Makanya boleh antum makan. Berarti kalau bicara sodakonya berapa persen sodakokan? Sepertiga cuma. Jadi kalau harga kambingnya 3 juta, cuma 1 juta sebenarnya. Tapi kan ini bicara nyawa, ini regangkan. Jadi kalau antum mau hitung-hitungan matematika, iya ya. Insya Allah ya. Boleh nggak Ustaz? 1/4 Ustaz. Boleh. Loh, boleh jemaah. Yang penting harus ada yang disodakohkan. Antum baca penjelasan para ulama. Yang lebih utama, iya tentulah. Ana berikan kepada saya. Tapi sunnah tetap makan dari hewan kurban itu. Antum makan bersama keluarga antum. Apakah ketika menyerahkan ke panitia kita sebutkan untuk satu keluarga? Ya enggak, tetap kurbannya satu orang. Dan dulu nggak pakai panitia-panitiaan jemaah. Jadi antum beli hewan kurban, bawa ke rumah sudah. Taruh di rumah belakang, anak-anak suruh kasih makan. Besok kita potong. Allah Ustaz, anak nggak bisa ngulitin. Kulitnya nggak boleh dijual. Jadi luka-luka dikit nggak apa-apa kulitnya. Antum goreng aja kulitnya nanti. Nah, kan orang itu kadang-kadang, ya Allah Ustaz, anak nggak ahli dalam mengulitin. Itu orang ngulitin dengan bagus karena memang biasanya untuk dijual gitu loh. Tapi kan kalau selamat kita ngasihnya sama orang enak. Nah, nggak apa-apa. Tapi kan memang tadi bukan untuk dijual. Antum belajar sama keluarga antum, anak antum. Memang anak pernah potong kambing di rumah sama anak-anak. Itu 2 jam belum kelar-kelar ngulitinya jemaah. Anak ngomong ya Allah ya. Kalau nggak ahli itu kayak gini gitu kan. Nah, apa Ustaz? Apa saja amalan seorang akhwat yang sedang datang bulan? Karena jika seorang muslimah berhalangan, otomatis tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Makanya niat. Niatkan untuk mengagungkan 10 awal Dzulhijjah dengan ibadah. Ketika sakit, ketika berhalangan, itu ditulis sama. Nah, dan masih banyak amalan tadi, bertakbir ya. Kalau memang nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, perbanyak takbir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sodako, kemudian bikin berbuka buat orang yang puasa, mungkin kayak Masjid Al-Fatah, sudah diumumkan. Dari awal Dzulhijjah ada buka bersama di sini umpamanya. Ada buka yang dibagikan seperti itu. Dan jamaah ini kalau antum datang ke masjid pas ada acara buka bersama, antum jangan selalu berpikir antum mau nerima. Antum bawa juga dari rumah. Antum ke warung, anda beli buat 2 orang. Taruh di sana. Antum dapat pahala orang yang puasa nih jamaah. Makanya di Arab itu kadang-kadang berantem. Anda melihat di depan Anda sendiri berantem orang itu pasang sufroh ya. Sufrohnya ini, sufrohnya bapak-bapaknya dia. Dia ingatnya seperti itu. Ternyata ada orang lain yang tahu-tahu pasang sufroh di sana. Ini sampai berantem jemaah.
Nggak bisa katanya. Ini bicara pahala. Anda mau kasih makan orang gitu loh. Anda juga mau kasih makan orang. Sama nih. Ya seharusnya nggak perlu berantem. Maksudnya ya sudah, satu sufro itu makanannya double. Nggak ada masalah seperti itu. Tapi kita biasanya cari yang mau berbagi susah. Bukan berantem ya. Yang cari yang mau ngasih susah gitu Ustaz. Nah Ustaz, bagaimana hukumnya jika membayar hutang puasa di hari awal Dzulhijjah? Lebih baik dibarengi atau tetap puasa sunnah dulu saja niatnya? Nggak masalah sebenarnya. Ketika engkau berpuasa, qadha di 10 awal Dzulhijjah ini nggak ada masalah. Tapi usahakan nanti ketika tanggal 9, itu diniatkan memang untuk puasa Arafah. Barakallahu fikum. Saya lahir dari keluarga Muhammadiyah. Tapi setelah berkeluarga saya terbiasa dengan amalan-amalan NU. Apakah saya harus merubah bacaan di dalam rakaat sholat fardu? Jazakallah khair. Sahih jemaah. Banyak orang berpikir NU Muhammadiyah ini sampai dipikir agama. Ya, ini pemahaman yang harus diluruskan. Kita itu umat Islam. NU itu ormas. Muhammadiyah itu ormas. Ada Al-Irsyad juga ormas. Ada Persis juga ormas. Mungkin ada banyak ormas lainnya. Itu ormas yang mewadai kegiatan-kegiatan. Mereka bukan berkaitan dengan ajaran agama sebenarnya. Makanya kalau dikatakan dulu, waktu anak SD, Anda ditanya sama tetangga jauh lah. Fik, antum kalau, nggak antum dulu ya. Iyalah, bahasanya kayak gitu. Antum kalau rukuk baca apa? Ngomong subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh, NU berarti antum. Loh, mana? Iya, kenapa? Kalau ana subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Muhammadiyah. Padahal dua-duanya ini sunnah aja mah. Makanya tadi ada amal antum perlu belajar. Kalau tadi antum mengatakan terbiasa dengan amalan Muhammadiyah, terbiasa dengan amalan NU, sekarang antum pelajari. Yang diajarkan oleh Muhammadiyah, mana dalilnya? Oh ternyata sahih. Yang diajarkan NU, oh ternyata sahih. Berarti ini termasuk amalan yang beragam. Jadi bacaan ruku itu macam-macam. Dan semuanya sunnah gitu loh. Jadi bukan karena NU sama Muhammad, jangan sampai jamaah nama ini menyebabkan perpecahan. Nggak boleh. Nama Ansor dan Muhajirin, kalau sampai menyebabkan perpecahan, itu jahiliyah. Itu di masa Nabi SAW terjadi. Bismillahirrahmanirrahim, minum ya. Alhamdulillah. Pernah terjadi keributan antara seorang sahabat Ansor dan Muhajirin. Mereka lagi ambil air atau gimana, akhirnya berantem. Akhirnya yang Ansor teriak, ya lal Ansor. Yang Muhajirin, ya lal Muhajirin. Ini mau berantem. Sama-sama Muslim. Sama-sama sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntina. Apakah dengan ajakan-ajakan seruan-seruan jahiliyah, aku masih hidup nih di antara kalian? Tinggalkan, itu benar-benar busuk. Maka ingat, ormas ini hanya sekedar wadah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat umat ya, seperti itu. Jadi bukan seperti madhab ya. Enggak. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Antum tinggal pelajari. Kalau antum dapat amalan, antum pelajarin apa dalilnya. Karena memang jamaah dalam agama kita, al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kalau antum kan, ya bukan antum, semualah rata-rata kita itu yang penting sholat, yang penting beribadah, yang penting jadi orang baik. Sehingga ada banyak amalan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita anggap bagian dari agama. Dianggap oleh masyarakat. Bahkan sampai diwajibkan oleh masyarakat. Karena tadi nggak belajar. Baik, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir jamaah. Ustadz, kalau hati galau, khawatir,
Karena orang yang kita sayangi takut pindah ke lain hati. Doa apa yang harus kita baca? Ini jamaah, antum korbankan. Waktunya antum nggak bisa korban kambing, ya korbankan perasaan tadi. Ya, kalau bicara cinta. Siapa yang tidak pernah jatuh cinta? Dan banyak cintanya yang tidak tersampaikan. Sampai ada istilah kutunggu jandamu. Nggak boleh, dosa itu sama. Dosa, antum nunggu jandanya orang berarti antum nunggu suaminya mati, nunggu suaminya bercerai, nggak boleh. Antum doakan kalau memang sudah takdirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang antum benci itu baik buat kalian. Dan boleh jadi yang antum suka itu buruk. Nggak tahu. Kalau sekarang ada seorang yang antum sukai, antum berdoa. Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair. Itu pernah duduk di depan Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah bersama Abdullah bin Umar, bersama Abdullah bin Zubair, bersama Urwah bin Zubair. 3 anaknya Zubair bersama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Lalu mereka mengatakan tamannu. Coba kalian berangan-angan. Abdullah bin Zubair berangan-angan untuk menjadi khalifah. Khalifah. Dia menjadi menguasai Hijaz. Mus'ab bin Umair berangan-angan, aku berangan-angan menikah dengan 2 wanita. Yang pada waktu itu sangat cantik. Simbol kecantikan 2 perempuan ini. Yang satu namanya Sukainah bintil Husain. Sukainah, anaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang satunya namanya Fatimah binti Talha bin Ubaidillah. InsyaAllah mudah-mudahan enggak salah namanya. Yang satunya Sukainah, yang satunya Fatimah. Dan aku berangan-angan untuk menjadi gubernur Irak. Urwah bin Zubair berangan-angan, aku kepingin jadi guru lah. Yang orang-orang itu ngambil ilmu dari aku. Adapun Abdullah bin Umar bin Khattab, dia berangan-angan, aku berangan-angan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat ya, semakin tinggi di antara 4 orang ini yang paling berilmu itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia minta 1. Aku minta diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 3 orang ini semua yang diinginkan terjadi. Abdullah bin Zubair jadi khalifah di Hijaz pada waktu itu. Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Zubair dapat mengumpulkan 2 perempuan itu. Sukainah sama Fatimah. Dan dia jadi gubernur di Irak. Abdullah bin Zubair terbunuh ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dipenggal, disalib akhirnya Abdullah bin Zubair oleh Hajjaj bin Yusuf pada waktu itu. Mus'ab bin Umair terbunuh, kepalanya dipenggal juga. Walaupun dia sudah menikah dengan 2 perempuan tersebut dan menjadi gubernur di Irak sana. Yang Urwah bin Zubair, ya dia jadi ustadz, jadi guru lah. Tinggal yang diharapkan itu Abdullah bin Umar. Karena yang diminta sama Abdullah bin Umar itu akhiratnya. Bukan urusan dunia. Maka kalau antum cinta sama seorang perempuan, cintailah karena Allah SWT. Dan kalau ternyata nantinya dia menikah dengan orang lain, boleh jadi Allah sudah sediakan buat antum yang lebih baik dari dia. Nah, berbaik sangka sama Allah. Kalau bicara doa, boleh antum doa, antum sebut nama dia umpamanya. Kalau memang dia wanita soleha, tapi belum tentu soleh. Belum tentu soleha. Boleh jadi antum cinta sama dia karena cantiknya. Dan perempuan dinikahin karena cantik, kaya, bernasab. Dan yang paling penting adalah karena agamanya. Barakallahu fiik ya ma. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu.